Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Nugraheni Yulianti. Kalian bisa memanggil Ibu dengan nama Ibu Heni. Di sini, Ibu mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, untuk peserta didik Man 2 Wonosobo pada tahun ini, pada tahun ajaran baru ini, kita akan belajar melalui online ya, tidak bertatap muka secara langsung. Tetapi Ibu berharap walaupun kita belajar tidak bertatap muka secara langsung, tidak mengurangi rasa belajar kalian. Nah, langsung saja kita belajar mengenai teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi merupakan laporan yang ditulis berdasarkan hasil pengamatan atau observasi. Kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan data sebanyak-banyaknya. Kegiatan ini juga bertujuan untuk mengetahui situasi, kondisi, dan keadaan objek tersebut. Ketika kalian ingin melakukan observasi atau pengamatan, maka kalian harus mengetahui aspek-aspek apa saja yang terkandung di dalam observasi. Yang pertama, kalian harus mengetahui topik permasalahan observasi. Jadi maksudnya adalah ketika kalian melakukan observasi, kalian mengetahui masalah apa yang ada di lokasi tersebut. Atau ketika kalian mengamati suatu benda, kalian mengetahui permasalahan pada benda tersebut. Ya, kan ketika kalian melakukan observasi bisa memilih lokasi atau benda atau tanaman. Jadi tentukan dulu ya, topik permasalahannya itu apa. Yang kedua, tujuan. Tujuan melakukan observasi. Kalian itu melakukan observasi itu untuk apa sih? Apakah untuk mengumpulkan data? Ataukah hanya untuk bersenang-senang, ataukah hanya untuk mengumpulkan nilai tugas mata pelajaran bahasa Indonesia. 3. Pembatasan masalah ya, cukup menggunakan 5W 1H. Dan yang terakhir atau keempat, ketika kalian sudah selesai melakukan observasi atau pengamatan, silahkan kalian tuliskan secara runtut, terperinci, dan terarah. Kalian kan sudah belajar mengenai aspek-aspek yang terkandung di dalam observasi. Selanjutnya, yaitu kita akan belajar mengenai langkah-langkah ketika akan melakukan observasi. Yang pertama, kalian harus menentukan lokasi atau tempat di mana kalian akan melakukan observasi. Karena ini musim COVID-19, kalian cukup mengamati lingkungan atau tempat di sekitar tempat tinggal kalian. Jika kalian keluar rumah, maka patuhilah protokol kesehatan dari pemerintah. Yang kedua, objek. Kalian harus menentukan objek yang ingin kalian observasi. Ya. Yang ketiga, kalian harus menentukan teknik pengumpulan data. Ya, kalian ingin menggunakan angket atau wawancara, silahkan kalian tentukan. Dan yang keempat, kalian harus membawa peralatan alat tulis. Ya, gunanya untuk apa sih? Ya, untuk mencatat hal-hal yang kalian amati ya. Kalian bisa membawa buku tulis, pena, pensil, tip X, penggaris, dan sebagainya. Dan selanjutnya kalian perlu membawa kamera. Kameranya cukup menggunakan kamera HP. Gunanya untuk merekam kegiatan yang ingin kalian observasi, untuk mempermudah saja dan mempersingkat waktu ya. Jadi kalian tidak usah berulang-ulang kali melakukan observasi di tempat yang sama. Atau kalian melakukan observasi ingin membedakannya, cukup melakukan observasi 2 atau 3 kali. Ya, sekali saja sebetulnya sudah cukup. Kemudian yang terakhir, yang kelima, ketika kalian melakukan observasi, catat semua hal yang penting ketika kalian mendapatkan informasi dan data. Nah, itu semua merupakan langkah-langkah ketika akan melakukan observasi.
Tadi kalian sudah belajar mengenai pengertian dari teks laporan hasil observasi, tujuan dari teks laporan hasil observasi, kemudian aspek-aspek apa saja yang terkandung di dalam observasi, dan yang terakhir adalah langkah-langkah ketika kalian akan melakukan observasi. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu rasa cukup ya. Kita sambung pada pertemuan selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.